Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati ulang tahun lahirnya Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar negara yang saat ini dikenal dengan Pancasila. Menko Polhukam Mahfud MD menekankan peran penting Bung Karno dalam terbentuknya Pancasila. Mahfud MD menyebutkan bahwa kelahiran Pancasila merupakan rangkaian peristiwa besar yang pertama terjadi pada 1 Juni 1945. Pancasila adalah bukti kesepakatan luhur yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kesepakatan dalam perjanjian kolektif. Pidatonya itu menyebut bahwa dasar negara kita itu yang diusulkan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Bung Karno itu secara substansi menjadi isi hampir seluruh undang-undang dasar dan pembukaan undang-undang dasar kita yang sekarang ada. Tetapi pada tanggal 1 Juni itu istilah Pancasila dan substansinya sudah dikemukakan oleh Bung Karno, tetapi narasinya belum bisa diterima. Sehingga pada tanggal 22 Juni, Bung Karno menggagas berkumpulnya 9 orang atas inisiatifnya sendiri yang kemudian melahirkan apa yang disebut Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Mukaddimah Undang-Undang Dasar itulah yang kemudian kita kenal sebagai pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila. Ulang tahun lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologi negara. 1 Juni 1945 itu Bung Karno berpidato yang pidatonya itu menyebut bahwa dasar negara kita itu yang diusulkan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Bung Karno itu secara substansi menjadi isi hampir seluruh undang-undang dasar dan pembukaan undang-undang dasar kita yang sekarang ada. Tetapi pada tanggal 1 Juni itu istilah Pancasila dan substansinya sudah dikemukakan oleh Bung Karno, tetapi narasinya belum bisa diterima. Sehingga pada tanggal 22 Juni, Bung Karno menggagas berkumpulnya 9 orang atas inisiatifnya sendiri yang kemudian melahirkan apa yang disebut Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Mukaddimah Undang-Undang Dasar itulah yang kemudian kita kenal sebagai pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila. Cuma Pancasila yang di dalam Piagam Jakarta itu masih ada 7 kata yang dianggap agak sensitif, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga pada tanggal 18 Agustus narasinya diperbaiki lagi. Wordingnya itu diperbaiki lagi menjadi kata ketuhanan yang Maha Esa tanpa kehilangan substansi. Dengan demikian lahirnya Pancasila itu sebenarnya merupakan rangkaian dari peristiwa besar di dalam permusyawaratan para pendiri negara, yaitu tanggal 1 Juni di mana Bung Karno mengemukakan istilah Pancasila dan menyampaikan substansinya. Tanggal 22 Juni lahir Piagam Jakarta itu juga Bung Karno. Jangan dipertentangkan Bung Karno itu seakan-akan anti Piagam Jakarta. Bung Karno yang buat Piagam Jakarta. Tidak ada Bung Karno, tidak ada Piagam Jakarta. Pun tanggal 18 Agustus PPKI itu yang memimpin sidang pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat Pancasila dan seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, sidang itu diketuai oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, layak kalau kita mengatakan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 dan seluruh rangkaiannya ke tanggal 22 Juni dan tanggal 18 Agustus. Salam Pancasila. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.